Ya beginilah kegiatan saya sebagai jurnalis di masa pandemi sekarang ini. Berkutat mencari bahan di dunia maya, atau sekedar menelpon narasumber untuk melengkapi penulisan berita. Nggak ada tatap muka, bahkan untuk meeting redaksi pun terpaksa dilakukan secara virtual. Padahal ya, kalau dilihat beberapa bulan ke belakang, harusnya banyak berita menarik seputar otomotif. Kita ambil contoh dari gelaran IMS yang batal digelar tahun ini. Padahal, rasanya cukup banyak berita menarik loh di sana. Halo, iya mas, iya betul. Sehat mas, sehat. Gimana mas kabarnya? Oke. Kenapa mas? Oh, Royal Alloy yang GP200S. Ada unit tesnya. Oh, bisa di test ride. Oke, baik mas, baik. Makasih. Vespa dan Lambretta punya sejarah panjang di industri roda 2, dan sampai saat ini pun produk-produknya masih jadi kegemaran khususnya para pecinta skuter. Tentu saja tidak bisa disandingkan dengan brand-brand yang baru muncul beberapa waktu belakangan ini. Salah satunya adalah Royal Alloy ini, Autolovers. Pertama kali diperkenalkan pada ajang EICMA 2019. Ya memang masih seumur jagung, tapi bukan berarti dia nggak punya nilai jual. Lantas apa yang menjadi keunggulannya? Simak video ini sampai habis. Nah, sejak perkenalannya itulah Royal Alloy berupaya mengibarkan bendera. Wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu destinasi sebaran skuter Inggris buatan Thailand ini, termasuk Indonesia Autolovers. Dan melalui GP200S inilah perjalanan mereka dimulai. Sekaligus menjadi model pertama yang dipilih Utomo Corp selaku importir untuk meramaikan segmen skuter tanah air. Gimana tampilannya? Eits, jangan ketipu dulu dengan beranggapan ini adalah Lambretta ya. Walaupun memang menurut pengakuan mereka, pengembangan produk Royal Alloy terinspirasi dari skuter yang hadir di era 60-an. Yang jelas bukan Vespa, tapi dengan fasad demikian, Lambretta TV atau SX Series lah rasanya yang paling mendekati. Hal tadi kemudian ditranslasikan ke tubuh produk Royal Alloy ini. Coba perhatikan bentuk dasi, spatbor, juga suspensi depan. Mau yang paling kentara, coba tilik bagian tepungnya ini. Terlepas adanya kesamaan atau kemiripan, toh produk ini menawarkan sebuah skuter berwajah klasik bukan? Tentunya dengan penambahan unsur modernitas. Pada GP200S ini misalnya, sistem penerangannya sudah menggunakan lampu jenis LED. Di dalamnya juga terdapat list berwarna putih dan terlihat berkelas dengan adanya cover lampu krom berbentuk heksagonal. Kemudian sen juga sudah menggunakan lampu hemat daya. Penerangan lampu ini juga berlaku sama dengan penerangan pada bagian belakang. Berlanjut ke sektor kaki-kaki. Pelek GP200S juga sudah kekinian, menggunakan pola two-tone dengan bagian dalam berwarna hitam dan bibir beraksen krom. Kedua roda sudah dilengkapi piringan cakram, sama-sama berdiameter 220 mm. Nah, disc brake ini kemudian dikawal sistem pengereman ABS ala Bosch, yang ditugaskan menghentikan laju roda tanpa khawatir ban terkunci. Sosok skuter yang modern juga ditemui pada panel meter. Semua informasi dasar disajikan secara digital, tidak cukup lebar, namun pas dipandang mata. Ditambah dengan lampu latar berwarna putih. Penampang tadi bersanding dengan lampu indikator yang berlokasi di bawah layarnya. Tuh, lumayan terang kan? Tapi jangan terlalu fokus dengan bagian ini ya. Sistem pengunciannya memang masih sangat konvensional, bahkan tanpa pengaman magnet sekalipun. Mungkin ini bagian dari cara Royal Alloy mempertahankan tema klasiknya kali ya. Secara keseluruhan tampilannya ramping, dan buktinya berdampak pada penyajian stang. Walaupun tidak terbungkus rapi layaknya Vespa atau Lambretta, karena membuat kabel-kabel di bawah stang ini jadi tereksploitasi. Gak lama-lama memandangi area stang dan lubang kunci, mata kami tertuju pada kompartemen ini. Jadi teringat dengan box kepunyaan skuter-skuter lawas seperti Vespa Excel. Tapi milik GP200S ini pastilah lebih modern. Selain punya fungsi untuk menaruh barang-barang bawaan, di sini juga ada USB port untuk mengisi ulang gawai. Dan ada tombol merah di bagian paling dalam yang berfungsi untuk mengganti beberapa tampilan pada panel meter. Seandainya ada engine cut di sini pasti lebih nyaman ya Autolovers. Oh iya, perlu diingat juga, box ini menjadi satu-satunya tempat untuk menyimpan barang. Tidak ada bagasi di bawah jok yang bentuknya unik ini, karena ruang itu sudah disesaki tangki bahan bakar berkapasitas 11 liter.
Lalu di bawahnya ada mesin DOHC berkubikasi 181 cc dengan sistem pengangkutan bahan bakar injeksi bermerek Magneti Marelli. Tentu ada alasan digunakannya item ini yang ujung-ujungnya berkaitan dengan performa. Ditambah lagi menggunakan pendingin cairan lengkap dengan extra fan. Nah, kami rasa disinilah yang menjadi kelebihan utama dari Royal Alloy GP200S. Saatnya pembuktian. Sebelum beranjak lebih jauh, kami ingin informasikan bahwa ruang kaki GP200S terbilang luas. Keberadaan kompartemen di bawah tadi sama sekali tidak mengganggu pergerakan kaki, apalagi dengan desain deck yang hampir setara dengan sasis, ditambah bentuk jok lebar dan posisi stang yang cukup tinggi. Proporsional memberikan posisi berkendara yang rileks. Kenyataannya memang demikian. Saat mengendarainya, seolah kami lupa kalau sedang membawa motor berbobot 148 kg. Maklum, sebagian besar material GP200S ini terbuat dari baja, mulai dari sasis sampai bodi. Minim banget material plastiknya, cuma di bagian dasi dan juga spatbor depan saja. Justru, bodi yang berat tadi memberi efek positif dalam hal pengendalian autolovers. Dengan racikan bore stroke yang dipunya, skuter ini memiliki karakter yang kalem di putaran bawah. Namun, seketika berubah ketika lepas dari 4.500 rpm. Penyaluran daya dan torsinya begitu terasa di setiap putaran. Dan berat badannya tadi juga berdampak positif karena motor ini cukup anteng saat melaju di trek lurus. Ditambah lagi kinerja suspensi yang memiliki fitur penyetelan preload. Tinggal disesuaikan saja kalau ingin mendapatkan handling yang lebih maksimal. Uniknya, suspensi depan GP200S sudah dilengkapi dengan fitur anti-dive. Umumnya ini diterapkan agar suspensi tidak amblas ketika pengendara melakukan pengereman depan yang keras. Ya, lagi-lagi untuk menjaga kestabilannya. Toh hal ini juga terasa ketika kami mencoba mengajaknya menikung. Kombinasi bobot dan kaki-kakinya membuat GP200S anteng. Setelah coba dan coba, makin asik untuk membetot tuas gas, yang artinya memaksa mesin untuk bekerja ekstra. Tapi lagi-lagi kami tidak khawatir karena adanya radiator tadi autolovers. Uniknya, posisi sistem pendinginannya ini terletak di bawah deck dengan posisi yang nyaris rebah. Sempat khawatir bakal mentok kalau lewat polisi tidur, tapi ternyata nggak demikian karena GP200S memiliki ground clearance setinggi 160 mm. Nah, autolovers, itu tadi pemaparan kami bersama Royal Alloy GP200S. Salah satu nilai jualnya terletak pada mesin DOHC yang di atas kertas punya performa lebih baik daripada kompetitornya seperti Lambretta V200. Dan yang paling penting, motor ini dijual dengan harga 95 juta on the road Jakarta. Tapi yang mengejutkan, pihak Motolife selaku jaringan penjualan dari Utomo Corp mengaku sudah menjual belasan unit Royal Alloy GP200S ini. Oke, bagaimana penilaian autolovers mengenai Royal Alloy GP200S ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel The Official Auto.